Bersatu bergerak mengejar masa depan. Kita guru penggerak, satu jiwa, satu bangsa. Langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi, saling menyatu. Bersama semangat menggelora, takkan menyerah. Wujudkan mimpi dengan visi yang tak terpisah. Kita penggerak angkatan 10, jangan terhenti. Dihajar dewantara tokoh bangsa. Bersama kita wujudkan mimpinya. Jangan menyerah, hey, Kami penggerak bersemangat, takkan mundur, terus melangkah maju dengan tekad yang kukuh. Penggerak angkatan 10, satu tekad yang kuat. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja keras, turut cerdaskan bangsa. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja keras, turut cerdaskan bangsa. Bersatu bergerak mengejar masa depan. Kita guru penggerak, satu jiwa, satu bangsa. Langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Selamat siang Bu Tiur, bagaimana kabar Bu? Siang Pak, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bapak? Syukur Bu. Saya juga baik Bu. Pada kegiatan hari ini, Ibu akan melakukan percakapan coaching dengan rekan Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian dalam pengamatan Ibu dalam kegiatan Ibu hari ini. Adapun rubrik penilaiannya memuat: 1. Percakapan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? 2. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach meresponnya atau menanggapinya. 3. Dari pertanyaan coach, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Pada kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Seperti presence atau kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik Bu, dari kompetensi yang Ibu sampaikan, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang berkaitan dengan hal yang disampaikan Coach Pak Sukardi. Baiklah Bu Tiur. Kira-kira indikator apa yang menjadi ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Saya ingin Coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oke, baik. Luar biasa Ibu Tiur ya. Selamat melaksanakan kegiatan coaching. Bu Tiur ya, semoga kegiatan yang Ibu lakukan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang Ibu harapkan. Terima kasih Pak Sukardi. Sama-sama Ibu. Stop Bu. Bersatu bergerak mengejar masa depan. Assalamualaikum Ibu, permisi. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Silakan duduk Bapak. Iya Ibu, terima kasih. Bagaimana kabar Bapak Lutfi hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Bapak Lutfi. Bapak Lutfi, sepertinya Bapak mau bercerita sesuatu kepada saya? Iya benar Bu, mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Tidak kok Pak, saya lagi santai ini. Apa nih yang ingin Bapak Lutfi ceritakan hari ini? Iya begini Bu, saya ada sedikit masalah dengan guru yang ada di sekolah tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh iya Pak, pada percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide Bu, bagaimana caranya saya
dapat berkomunikasi dengan guru tersebut. Saya ingin menghilangkan rasa ketidaknyamanan guru tersebut kepada saya. Oh begitu ya Bapak Lutfi. Jadi Bapak Lutfi ingin guru tersebut dapat berkomunikasi dengan baik kepada Bapak, lalu menyelesaikan masalah yang sekarang Bapak Lutfi rasakan ya Bapak. Iya, Bapak Lutfi, bagaimana situasi saat ini terjadi? Bisa Bapak deskripsikan permasalahannya Pak? begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari rekan guru yang kebetulan beliau mengajar berdampingan dengan kelas saya. Di situ beliau tidak menegur saya secara langsung, tapi beliau menyampaikan unek-unek beliau dengan rekan kerja lainnya di kantor. Saat saya ke kantor di jam mau pulangan sekolah, ada dua rekan guru menyampaikan itu kepada saya. Kata beliau terganggu saat saya mengajar karena saya dan murid saya di kelas sering ramai dan menggunakan pengeras suara untuk sumber belajar yang saya pakai. Jadi begini Bu, saya jadi bingung. Tindakan apa yang harus saya lakukan Bu? Baik Bapak Lutfi, kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan situasi tersebut bisa terjadi kepada Bapak Lutfi? Mungkin karena saya sering menggunakan sound system saat menampilkan media belajar. Mungkin suara tersebut mengganggu proses pembelajaran guru tersebut yang ada di sebelah kelas saya Bu. Oh iya Bapak Lutfi, kira-kira apa lagi ya Bapak penyebab terjadinya situasi tersebut? Oh, mungkin saja bisa jadi anak-anak bernyanyi terlalu ramai, terlalu semangat dan menarik. Jadi di sebelah kurang fokus, Bu. Oh iya Bapak Lutfi, kira-kira apa lagi ya Bapak Lutfi penyebab terjadinya situasi tersebut? Situasi yang saya inginkan adalah melakukan proses pembelajaran dengan media belajar seperti biasa, tetapi tidak mengganggu proses pembelajaran guru tersebut. Oh iya Bapak Lutfi, berarti Bapak Lutfi tetap ingin melakukan pembelajaran yang seperti biasa Bapak lakukan, tetapi juga tidak ingin mengganggu guru yang ada di sebelah. Nah, kira-kira ide atau gagasan yang seperti apa yang akan Bapak Lutfi lakukan untuk mengatasi masalah ini? Oh, begini Bu, apa mungkin yang bisa saya lakukan harus berkomunikasi dulu ya Bu dengan guru tersebut Bu. Iya Bapak Lutfi, selain itu apa yang bisa Bapak Lutfi lakukan lagi selain berkomunikasi terlebih dahulu? Mungkin juga yang bisa saya lakukan mengondisikan arah sound system yang saya gunakan ke arah yang bisa mengurangi suara sampai ke ruang kelas sebelah Bu. Iya Pak, rencana yang ingin Bapak Lutfi lakukan berdasarkan ide atau gagasan yang Bapak Lutfi sampaikan? Sepertinya rencana pertama yang saya lakukan yakni saya harus bertemu dan berkomunikasi dengan guru tersebut. Kemudian saya akan meminta maaf dan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran yang saya lakukan. Semoga beliau memahaminya Bu. Rencana apa lagi yang ingin Bapak Lutfi lakukan selain rencana pertama tadi Pak? Saya juga bisa mengondisikan volume sound system yang saya gunakan Bu agar tidak mengganggu pembelajaran beliau Bu. Baik Bapak Lutfi, bagaimana Bapak memastikan hal tersebut bisa terwujud Pak? Saya akan menemui guru tersebut face to face Bu, berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan solusi yang baik agar permasalahan ini bisa teratasi dengan baik. Bagus Pak, sekarang kriteria seperti apa kira-kira Bapak Lutfi rasakan? Menurut saya, kriteria yang saya inginkan adalah saling memahami Bu. Beliau memahami proses pembelajaran yang saya lakukan, bukan semata-mata ingin membuat beliau merasa terganggu Bu. Namun hal ini saya lakukan untuk menumbuhkan semangat dan rasa senang murid dalam pembelajaran Bu, serta memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke, mantap Bapak Lutfi. Saling memahami ya Bapak. Iya Bu. Memahami proses pembelajaran antara Bapak Lutfi dengan guru tersebut. Iya. Apa yang akan Bapak Lutfi lakukan setelah Bapak Lutfi memberikan alternatif jawaban tadi Pak? Saya akan menemui guru tersebut dan berbicara dengan beliau secara terbuka Bu. Sip Pak, kira-kira kapan rencana Bapak Lutfi menemui guru tersebut? Jadi karena besok ada kegiatan sekolah, mungkin rencana itu saya lakukan di hari Senin Bu. Saya akan menyampaikan semua rencana tadi. Baik Bapak Lutfi, kira-kira siapa yang bisa mendukung rencana Bapak Lutfi tersebut? Insya Allah mungkin Ibu Miftah Bu, wali kelas 4B yang menjadi teman sejabat saya. Bisa itu Pak, Bu Miftah yang dapat mendukung Bapak. Bagaimana Bapak Lutfi bisa memastikan bahwa rencana Bapak Lutfi tadi terlaksana dengan baik?
Iya Bu, saya dapat memastikan hal itu berjalan dengan baik karena ada keinginan saya untuk tetap berhubungan baik dengan guru tersebut dan bisa memahami antar sama rekan guru. Baik Bapak Lutfi, dari percakapan kita hari ini, apa hasil yang Bapak Lutfi dapatkan? Saya lebih lega Bu. Pertama, saya bisa curhat santai dengan Ibu. Saya juga mendapatkan solusi dan ide baru dari permasalahan yang saya alami Bu. Sip Bapak Lutfi, Alhamdulillah Bapak Lutfi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Bapak Lutfi hadapi. Iya, iya Bu Tiur. Makasih atas percakapan hari ini ya Bu. Iya Bapak Lutfi, sama-sama Bapak. Senang Bapak bisa berbagi. Semoga nanti Bapak bisa bertemu dengan saya kembali dan menceritakan hasil dari rencana yang Bapak lakukan kepada saya. Iya Ibu, kalau begitu saya permisi pamit undur diri ya Bu. Iya Bapak, sehat selalu ya Pak. Mari Bu, Assalamualaikum. Kembali kasih Pak, dengan senang hati. Waalaikumsalam. Iya. Bersatu bergerak mengejar masa depan. Baik Bu Tiur, saya sudah melihat tadi percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sangat luar biasa Ibu ya dalam memperhatikan coaching hari ini. Dalam kegiatan coaching tadi, apakah indikator yang ingin Bu Tiur kembangkan sudah tercapai atau belum Bu? Coaching sudah dilakukan dengan alur cerita dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menumbuhkan solusi-solusinya Pak. Jadi menurut saya indikator yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini sudah tercapai Pak Sukardi. Benar sekali Bu Tiur. Ibu Tiur menjadi coach pada percakapan coaching hari ini sudah bagus. Ibu sudah mengena pada tiap tahapan-tahapannya. Alur cerita dalam percakapan yang dilakukan Ibu Tiur sudah tercover dengan sangat jelas, sehingga dapat saya simpulkan bahwa pada proses coaching yang dilakukan Ibu Tiur sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Baik Pak Sukardi. Setelah melakukan percakapan coaching hari ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lagi proses alur cerita untuk dapat melakukan coaching sehingga bisa baik lagi Pak. Baik Bu Tiur, luar biasa Ibu Tiur. Ibu sudah menunjukkan kesadaran penuh, mendengarkan aktif sehingga coaching mampu menggali dan menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Mengarahkan coaching dengan alur cerita dalam percakapan coaching, tetap semangat Bu. Berlatih mengembangkan kemampuan coaching Ibu sesuai dengan alur cerita agar terasa lebih baik lagi ke depannya. Iya Bapak Sukardi. Baik Bu Tiur, saya salut dengan Ibu hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Demikian kegiatan coaching hari ini. Saya sebagai pengamat yang mengamati Ibu Tiur pada percakapan coaching hari ini, yang mana Ibu Tiur sebagai coach, Ibu sebagai coach, dan Pak Lutfi tadi sebagai coaching. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih banyak Bu ya. Dan saya akhiri, selamat sore, salam sejahtera Ibu Tiur. Terima kasih Pak, selamat sore juga. Pak Lutfi. Bersatu bergerak mengejar masa depan. Kita guru penggerak, satu jiwa, satu bangsa. Langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi, saling. Selamat siang Bapak Lutfi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat siang Ibu. Kabar saya baik-baik saja Bu. Syukur Pak, saya juga baik. Pada kegiatan hari ini, Bapak akan melakukan percakapan coaching dengan rekan Bapak. Ya. Di sini saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian dalam pengamatan saya dalam kegiatan Bapak hari ini. Ya Bu. Adapun rubrik penilaiannya memuat pertama, percakapan coaching apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Iya Bu. Yang kedua, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching meresponnya atau menanggapi. Iya Bu. Lalu yang ketiga dari pertanyaan coach, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, siap Bu. Pada kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan?
kompetensi yang akan saya kembangkan Bu, yakni presence atau kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bapak, dari kompetensi yang Bapak sampaikan, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak observasi? Yakni mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang berkaitan dengan hal yang disampaikan oleh coach Bu. Baiklah Bapak Lutfi, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke baik, luar biasa Bapak Lutfi. Iya Ibu. Selamat melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya. Iya Bu. Semoga kegiatan yang dilakukan berjalan lancar dan sesuai rencana yang diharapkan. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Kembali kasih Bapak. Ya. Bersatu bergerak mengejar masa depan. Permisi Pak Lutfi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Silakan duduk Bapak. Baik Pak. Oh iya, bagaimana kabar Pak Kardi hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Lutfi. Pak Lutfi gimana kabarnya? Oh iya, alhamdulillah saya juga baik Pak Kardi. Pak Kardi, sepertinya Bapak mau bercerita sesuatu ya? Iya Pak, maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Oh tidak kok Pak, saya lagi santai ini. Apa nih yang ingin Bapak ceritakan hari ini? Iya nih Pak, saya ada sedikit masalah dengan guru yang ada di sekolah tentang proses pembelajaran yang saya lakukan Pak. Oh iya Pak, pada percakapan hari ini kita kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide bagaimana cara saya dapat berkomunikasi dengan guru tersebut. Saya ingin menghilangkan rasa ketidaknyamanan guru tersebut kepada saya Pak. Oh begitu ya Pak Kardi. Jadi Pak Kardi ingin guru tersebut dapat berkomunikasi yang baik dengan Bapak Kardi dengan cara menyelesaikan masalah yang sekarang Bapak alami. Pak Kardi, bagaimana situasi saat ini terjadi? Bisakah Bapak deskripsikan permasalahannya Pak? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari rekan guru yang kebetulan beliau mengajar bersampingan dengan kelas saya. Di situ beliau tidak menegur secara langsung Pak, tapi beliau menyampaikan unek-uneknya dengan rekan kerja yang lain di kantor Pak. Saat saya di kantor tidak mau pulangan, ada dua rekan guru yang menyampaikan itu kepada saya. Kata beliau sangat terganggu saat saya sedang melakukan pembelajaran di kelas, karena saya dan murid saya di kelas sering ramai dan menggunakan salon atau pengeras suara untuk sumber belajar yang saya pakai Pak. Oh begitu ya Pak Kardi. Kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan situasi tersebut terjadi Pak? Mungkin karena sering menggunakan sound system saat menampilkan media belajar. Mungkin suara tersebut mengganggu proses pembelajaran guru tersebut yang ada di sebelah kelas saya Pak. Oh begitu ya. Kira-kira apalagi ya Pak yang menyebabkan terjadinya situasi tersebut? Bisa jadi anak-anak bernyanyi terlalu ramai, terlalu semangat dan menarik, ya di sebelah kurang fokus Pak. Nah, dari cerita Pak Kardi tersebut, situasi yang seperti apa yang Bapak Kardi inginkan? Situasi yang saya inginkan Pak, melakukan proses pembelajaran dengan media pembelajaran seperti biasa, tetapi tidak mengganggu proses pembelajaran guru tersebut Pak. Oh iya Pak Kardi. Berarti Pak Kardi tetap ingin melakukan pembelajaran yang seperti biasa Pak ya, tapi juga tidak ingin mengganggu guru yang ada di sebelah Bapak. Nah, kira-kira ide atau gagasan yang seperti apa yang Bapak Kardi inginkan dan lakukan untuk mengatasi masalah itu? Apa mungkin yang bisa saya lakukan harus berkomunikasi dulu ya Pak dengan guru tersebut? Benar Pak Kardi. Jadi selain itu apa yang bisa Bapak lakukan lagi selain berkomunikasi terlebih dahulu? Mungkin juga yang bisa saya lakukan mengkoordinasikan arah suara sound system yang saya gunakan Pak ke arah yang biasa mengurangi suara sampai ke ruangan keras sebelah Pak. Oh iya Pak. Rencana yang akan Bapak Kardi lakukan berdasarkan ide, gagasan yang Bapak lakukan seperti apa rencananya Pak? Sepertinya rencana pertama yang saya lakukan Pak, saya harus bertemu dan berkomunikasi dengan guru tersebut.
Yang kedua, saya akan meminta maaf dan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran yang saya lakukan. Semoga beliau memahaminya, Pak. Oh, selain rencana yang pertama Bapak inginkan tadi, rencana apa lagi Bapak yang akan Bapak lakukan? Saya juga bisa mengkoordinasikan volume sound system yang saya gunakan, Pak, agar tidak mengganggu pembelajaran teman saya, Pak. Baik Pak Kandi, bagaimana Bapak memastikan hal tersebut bisa terwujud? Saya akan menemui guru tersebut face to face, Pak, berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan solusi yang baik agar permasalahan ini bisa teratasi dengan baik juga, Pak. Bagus sekali Pak Kandi. Sekarang, kriteria seperti apa kira-kira yang Bapak inginkan? Kriteria yang saya inginkan, Pak, saling memahami, Pak. Ya. Beliau memahami proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Sebenarnya proses pembelajaran yang saya lakukan itu semata-mata ini membuat beliau tidak merasa terganggu, Pak. Oh iya. Namun Iya. hal ini yang saya lakukan menumbuhkan semangat dan rasa senang murid untuk pembelajaran yang serta memahami proses pembelajaran yang saya lakukan itu bukan semata-mata ingin membuat beliau merasa terganggu, Pak. Namun hal ini saya lakukan untuk menumbuhkan semangat dan rasa senang murid dalam proses pembelajaran yang saya lakukan serta memenuhi kebutuhan proses belajar murid, Pak, seperti itu, Pak. Oh iya. Bagus sekali jawaban Pak tadi. Saling memahami, apakah dia memahami proses pembelajaran antara Pak Kardi dengan guru tersebut. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah Bapak Kardi memberikan alternatif jawaban tadi? Saya akan menemui guru tersebut dan berbicara secara terbuka dengan beliau, Pak. Oh iya, bagus sekali Bapak. Kira-kira kapan rencana Pak Kardi menemui guru tersebut? Karena besok saya ada kegiatan lain, Pak. Mungkin rencana itu saya lakukan di hari Senin. Saya akan menyampaikan semua rencana saya tadi, Pak. Oh iya, siap. Menurut Bapak, kira-kira siapa yang bisa mendukung rencana Bapak Kardi tersebut? Yang akan mendukung saya mungkin Ibu Miftah, Pak, wali kelas 4B, yang menjadi teman sejawat saya, Pak. Oh, bisa itu. Ibu Miftah yang dapat mendukung Bapak. Bagaimana Pak Kardi bisa memastikan bahwa rencana Pak Kardi dengan Ibu Miftah itu nanti terlaksana dengan baik? Iya, Pak, saya dapat memastikan hal itu berjalan dengan baik karena ada keinginan yang saya untuk tetap berhubungan baik dengan guru tersebut dan bisa memahami antar sesama rekan guru, Pak. Baik Pak Kardi, dari percakapan hari ini, apa hasil yang Bapak Kardi dapatkan? Saya lega, Pak. Pertama, saya bisa curhat santai dengan Bapak. Saya juga mendapatkan solusi dan ide baru terhadap permasalahan yang saya alami, Pak. Oh ya, baik Bapak, Alhamdulillah Bapak Kardi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Kardi alami. Iya, makasih banyak, Pak, ya untuk percakapan hari ini, Pak. Iya, sama-sama Bapak Kardi. Senang Bapak bisa berbagi. Semoga nanti Bapak bisa bertemu dengan saya kembali dan menceritakan hasil dari rencana yang Bapak lakukan kepada saya. Saya sungguh tidak sabar Pak untuk saya penasaran nanti hasilnya seperti apa. Siap, Pak. Kalau begitu saya permisi, Pak. Terima kasih banyak atas waktu Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Sehat selalu ya Pak ya. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak, ya. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Ya, Pak. Bersatu bergerak mengejar masa depan. Baik Bapak Lutfi, saya Bu. sudah melihat tadi percakapan coaching yang Bapak lakukan. Ya, Sudah sangat luar biasa dalam mempraktikkan coaching hari ini. terima kasih. Dalam kegiatan coaching tadi, apakah indikator yang ingin Bapak Lutfi kembangkan sudah tercapai? Coaching sudah dilakukan dengan alur tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Jadi menurut saya Bu, indikator yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini sudah tercapai Bu. Benar sekali Bapak Lutfi. Bapak Lutfi menjadi coach pada percakapan coaching hari ini sudah bagus. Iya Bu. Bapak sudah mengenal pada tiap tahapan-tahapannya. Iya. Alur tirta dalam percakapan dilakukan sudah tercover dengan sangat jelas. Iya. Sehingga dapat saya simpulkan pada proses coaching yang dilakukan Bapak Lutfi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Iya Bu, terima kasih Bu.
Setelah melakukan percakapan coaching hari ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bapak Lutfi? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni Bu, saya ingin memahami lagi proses alur tirta untuk dapat melakukan coaching sehingga bisa lebih baik lagi Bu. Baik Bapak Lutfi, luar biasa Bapak Lutfi. Iya Bu. Bapak sudah menunjukkan kesadaran penuh, mendengarkan aktif sebagai coach, mampu menggali dan menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya, Iya Bu. mengarahkan coaching dengan alur tirta dan percakapan coaching. Iya Bu. Tetap semangat ya Pak, Iya Bu. berlatih mengembangkan kemampuan coaching sesuai alur tirta agar terasa lebih baik. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Baik Bapak Lutfi, saya salut dengan Bapak hari ini. Sama-sama Bu. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Iya. Demikian kegiatan coaching hari ini, saya sebagai pengamat yang mengamati Bapak Lutfi pada percakapan coaching hari ini, yang mana Bapak Lutfi sebagai coach, Iya Bu. lalu Bapak Sukardi sebagai coaching. Iya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Ibu, terima kasih banyak Ibu. Kembali kasih Bapak Lutfi. Iya. Bersatu bergerak mengejar masa depan. Kita guru penggerak, satu jiwa, satu bangsa. Langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi, saling Selamat siang Pak Sukardi, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Siang Pak, kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Pak. Begini Bapak, pada kegiatan hari ini Bapak akan melakukan percakapan coaching dengan rekan Bapak. Di sini saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi penilaian dalam pengamatan saya dalam kegiatan Bapak hari ini. Adapun rubrik penilaiannya memuat yakni percakapan coaching apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach meresponnya dan menanggapinya. Dan terakhir, pertanyaan coach apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Pak, Jadi, pada kegiatan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? present, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oh, baiklah Pak, dari kompetensi yang Bapak sampaikan, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak observasi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang berkaitan dengan hal yang disampaikan coach Pak. Baiklah Bapak, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik Bapak, luar biasa Bapak telah menyusun dengan baik. Selamat melaksanakan kegiatan coaching ya. Semoga kegiatan yang Bapak lakukan berjalan lancar dan sesuai rencana yang diharapkan. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama Bapak. bersatu bergerak mengejar masa depan. Permisi Bapak Sukardi, Assalamualaikum. Iya Bu Tiur, waalaikumsalam. Iya Pak, terima kasih. Gimana kabar Bu Tiur hari ini? Sehat Pak, Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Tiur. Bu Tiur sepertinya Ibu Tiur ingin bercerita dengan saya. Iya Pak, maaf ya Pak saya mengganggu waktu Bapak. Enggak kok Bu, saya lagi santai juga nih. Apa nih yang ingin Ibu Tiur ceritakan ke saya hari ini? Iya nih Pak, saya ada sedikit masalah dengan guru yang ada di sekolah tentang proses pembelajaran yang saya lakukan Pak. Oh iya, pada percakapan hari ini kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa Bu? Saya ingin mendapatkan ide bagaimana caranya saya dapat berkomunikasi dengan guru tersebut. Saya ingin menghilangkan rasa ketidaknyamanan guru tersebut kepada saya Pak. Oh begitu ya Bu Tiur. Jadi Bu Tiur ingin guru tersebut dapat berkomunikasi dengan baik dengan Bu Tiur, dengan menyelesaikan masalah sekarang Bu Tiur. Bagaimana nih situasi yang terjadi? Bisakah Ibu deskripsikan permasalahannya Bu? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari rekan guru
yang kebetulan beliau mengajar bersampingan dengan kelas saya. Di situ beliau tidak menegur saya secara langsung, tapi beliau menyampaikan unek-unek beliau dengan rekan kerja lainnya di kantor. Saat saya ke kantor di jam mau pulang sekolah, ada dua rekan guru menyampaikan itu kepada saya. Kata beliau terganggu saat saya mengajar, karena saya dan murid saya di kelas sering ramai dan menggunakan salon atau pengeras suara untuk sumber belajar yang saya pakai. Saya bingung Pak, tindakan apa yang harus saya lakukan ya Pak? Baik Bu Tiur. Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan situasi tersebut terjadi ya Bu? Mungkin karena saya sering menggunakan sound system saat menampilkan media belajar. Mungkin suara tersebut mengganggu proses pembelajaran guru tersebut yang ada di sebelah kelas saya Pak. Oh iya Bu Tiur. Kira-kira apalagi ya Ibu Tiur penyebab terjadinya situasi tersebut Bu? Oh, bisa jadi anak-anak bernyanyi terlalu ramai, terlalu semangat dan menarik. Jadi di sebelah kurang fokus Pak. Nah, dari cerita Ibu Tiur, situasi apa sih yang Ibu Tiur inginkan? Situasi yang saya inginkan Pak, melakukan proses pembelajaran dengan media belajar seperti biasa, tetapi tidak mengganggu proses pembelajaran guru tersebut. Oh, Bu Tiur berarti ingin lakukan pembelajaran yang sama seperti yang Ibu lakukan sebelumnya, tapi juga tidak ingin mengganggu guru di sebelah dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira ide atau gagasan yang seperti apa yang ingin Ibu Tiur lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apa mungkin yang bisa saya lakukan harus berkomunikasi dulu ya Pak dengan guru tersebut? Iya Ibu Tiur, selain itu apa yang bisa Ibu Tiur lakukan lagi selain berkomunikasi terlebih dahulu? Mungkin juga yang bisa saya lakukan mengkondisikan arah suara sound system yang saya gunakan ke area yang bisa mengurangi suara sampai ke ruangan kelas sebelah Pak. Iya Ibu Tiur, rencana yang ingin Ibu Tiur lakukan berdasarkan ide atau gagasan yang Ibu Tiur sampaikan? Sepertinya rencana pertama yang saya lakukan, saya harus bertemu dan berkomunikasi dengan guru tersebut. Saya akan meminta maaf dan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran yang saya lakukan. Semoga beliau memahaminya Pak. Nah, rencana apa lagi nih Bu Tiur yang ingin Ibu lakukan tadi selain rencana pertama tadi? Saya juga bisa mengkondisikan volume sound system yang saya gunakan Pak, agar tidak mengganggu pembelajaran beliau. Baik Bu Tiur, bagaimana Ibu Tiur mau memastikan hal itu bisa terwujud Bu? Saya akan menemui guru tersebut Pak, face to face, berkomunikasi dengan baik untuk mendapatkan solusi yang baik, agar permasalahan ini bisa teratasi dengan baik. Oke, mantap Bu Tiur. Sekarang kriteria seperti apa yang kira-kira Ibu Tiur inginkan? Kriteria yang saya inginkan saling memahami Pak. Beliau memahami proses belajar yang saya lakukan itu bukan semata-mata ingin membuat beliau merasa terganggu. Namun hal ini saya lakukan untuk menumbuhkan semangat dan rasa senang murid dalam pembelajaran, serta memenuhi kebutuhan belajar murid Pak. Oke Bu Tiur, sangat menarik Bu ya, saling memahami ya Bu Tiur, memahami proses pembelajaran antara Ibu Tiur dengan guru tersebut. Apa yang akan Ibu Tiur lakukan setelah Ibu Tiur memberikan alternatif jawaban tadi? Saya akan menemui guru tersebut dan berbicara dengan beliau secara terbuka. Siap Bu Tiur. Kira-kira kapan rencana Ibu Tiur menemui guru tersebut? Karena besok ada kegiatan sekolah, mungkin rencana itu saya lakukan di hari Senin. Saya akan menyampaikan semua rencana tadi Pak. Bu Tiur, kira-kira siapa yang mendukung rencana Ibu Tiur tersebut? Mungkin Ibu Dewi Pak, wali kelas 5B yang menjadi teman sejawat saya. Bisa itu Bu Dewi ya, yang dapat mendukung Ibu. Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa rencana tadi itu bisa berjalan dengan baik? Iya Pak, saya dapat memastikan hal itu berjalan dengan baik karena ada keinginan saya untuk tetap berhubungan baik dengan guru tersebut dan bisa memahami antar sesama rekan guru. Baik Bu Tiur, dari percakapan hari ini apa nih hasil yang Ibu Tiur dapatkan? Saya lega sekali Pak. Pertama saya bisa curhat santai dengan Bapak. Saya juga mendapatkan solusi dan ide baru dari permasalahan yang saya alami. Siap Bu Tiur, alhamdulillah Bu Tiur sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Tiur yang sudah Pian rasakan Bu ya. Iya Pak, makasih atas percakapan hari ini ya Pak Sutardi. Iya Bu Tiur, sama-sama Bu Tiur, senang bisa berbagi. Semoga nanti bisa bertemu lagi dengan saya kembali ya Bu, dan
menceritakan hasil dari rencana ibu yang ibu lakukan kepada saya. Bersatu bergerak mengejar masa depan. Baik Bapak, saya tadi sudah melihat percakapan coaching yang Bapak lakukan. Sudah sangat luar biasa dalam mempraktikkan coaching hari ini. Dalam kegiatan coaching tadi, apakah indikator yang ingin Bapak kembangkan apakah sudah tercapai? Coaching sudah dilakukan dengan alur cerita, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga hal tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menumbuhkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi menurut saya Pak, indikator yang ingin saya kembangkan pada coaching ini hampir sudah tercapai Pak. Oh, benar sekali Pak Sukardi, Bapak menjadi coach pada percakapan coaching hari ini sudah sangat bagus. Bapak sudah mengenal pada tiap-tiap tahapannya. Alur cerita dalam percakapan yang dilakukan Bapak sudah tercover dengan sangat jelas, sehingga dapat saya simpulkan pada proses coaching yang dilakukan Bapak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Iya Pak. Jadi setelah melakukan percakapan coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin memahami lagi proses alur cerita untuk mendapatkan atau melakukan coaching sehingga bisa baik lagi Pak. Oh baik Pak Sukardi, luar biasa ya Pak Sukardi ini. Bapak sudah menunjukkan kesadaran penuh, mendengarkan aktif sehingga coaching mampu menggali dan menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya, mengarahkan coaching dengan alur cerita dalam percakapan coaching. Tetap semangat ya Pak, berlatih mengembangkan kemampuan coaching sesuai alur cerita agar terasa lebih baik. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga Bapak, saya salut dengan Bapak hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Demikian kegiatan coaching hari ini. Saya sebagai pengamat yang mengamati Pak Sukardi pada percakapan coaching hari ini, yang mana Pak Sukardi sebagai coach, kemudian Ibu Miftah sebagai coaching. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya akhiri. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bersatu bergerak mengejar masa depan. Kita guru penggerak satu jiwa.